Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang akuntansi menengah chapter 15 yaitu tentang ekuitas. Kelompok kami terdiri dari saya Rahmanisa, Laila Khalisna, dan Dwi Navitasari. Laila baca. Komponen ekuitas, kategori subklasifikasi dalam laporan keuangan. Yang pertama ada share capital atau saham biasa, yang kedua ada share premium atau saham premium, yang ketiga retained earning atau laba ditahan, yang keempat ada akumulasi komprehensif lain pendapatan, yang kelima ada treasury shares, saham treasury, dan yang keenam ada non-controlling interest atau non-pengendalian bunga. Berikutnya ada modal yang dikontribusikan, yaitu terdiri dari akun saham preference dan akun laba ditahan, kemudian menjadi akun premium saham. Yang kedua ada sumber utama ekuitas, dikurangi akun saham treasure. Aset dikurang hutang sama dengan ekuitas. Selanjutnya ada penerbitan saham. Masalah akuntansi yang terlibat dalam penerbitan saham antara lain, yang pertama, saham nilai nominal, yang kedua ada saham tanpa par, yang ketiga, saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lainnya, yang keempat ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai, dan yang kelima ada biaya penerbitan saham. Yang pertama, saham nilai nominal. Saham nilai nominal yaitu saham yang rendah, nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Komparasi untuk memelihara akun untuk yang pertama ada saham preferensi atau saham biasa, dan yang kedua ada bagikan premium. Yang kedua, saham tanpa par. Alasan diterbitkannya saham tanpa par yaitu, yang pertama, menghindari tanggung jawab kontingensi dan menghindari kebingungan dalam mencatat nilai per versus wajar, dan yang ketiga, nilai pasar. Berikut adalah contoh ilustrasi video elektronis AG diselenggarakan dengan 10.000 saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai nominal. Jika video elektronis menerbitkan 500 saham dengan uang tunai dengan harga 10 euro per saham, itu membuat entry berikut. Kasnya 5.000 di debit, dan modal saham biasanya 5.000 pada kredit. Video elektronik menerbitkan 500 saham lagi seharga 11 euro per saham. Entry jurnalnya sebagai berikut. Kasnya 5.500 di debit dan modal saham biasanya 5.500 pada kredit. Yang ketiga ada saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lainnya. Ada dua metode, yaitu metode proporsional dan incremental. Contohnya adalah BL15-4. Refunit Corporation menerbitkan 300 saham dengan nilai nominal $10, saham biasa, dan 100 saham dengan nominal $50. Saham preference sejumlah $13.500. Saham biasa memiliki nilai pasar sebesar $20 per saham, dan saham preference memiliki nilai pasar $90 per saham. Berikut adalah pembahasan tentang metode proporsional. Jadi di ordinary shares-nya didapat 300, lalu dikali totalnya dia, total harga sahamnya $20, jadi totalnya ada 6.000. Untuk preference shares-nya ada 100 dikali 90 per saham sama dengan 9.000. Terus totalnya atau fair market value-nya 15.000. Terus untuk persenannya itu, ordinary shares ada 40% dan di preference shares ada 60%. Jadi total persennya adalah 100%. Untuk allocation-nya kan di ordinary ada 13.500,
allocation-nya 40%, jadi totalnya 5.400. Dan untuk preference, ya, issue price-nya 13.500, allocation-nya 60%, totalnya 8.100. Untuk entry jurnalnya sebagai berikut. Di debit ada kas 13.500, lalu modal saham preferennya 5.000, saham premium preferen 3.100, lalu modal saham biasanya 3.000, saham premium biasanya 2.400. Berikut perhitungannya. Yang kedua ada metode incremental. Sama kayak tadi, cuma bedanya di sini nggak ada preference shares per dolarnya. Jadi yang dihitung cuma ordinary shares. Jadi 300 dikali $20, totalnya 6.000. Jadi fair market value-nya $6.000. Untuk allocation-nya semua ada di preference. Jadi issue price-nya 13.500 dikurang ordinary-nya 6.000 sama dengan 7.500. Ini untuk entry jurnalnya yang di metode incremental. Lalu nomor 4 ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Aturan umumnya ada 2. Yang pertama, perusahaan harus mencatat saham dikeluarkan untuk layanan atau properti selain uang tunai dinilai wajar, barang atau jasa yang diterima. Ini salah satu contoh soal. Misalnya, menggambarkan tata cara pencatatan penerbitan 10.000 saham dengan nilai 10 euro, nilai nominal saham biasa untuk paten bagi Marlowe perusahaan dalam berbagai keadaan. Yang pertama ini, keadaannya Marlowe tidak dapat langsung menentukan nilai wajar dari paten tersebut, tetapi diketahui nilai wajar sahamnya adalah 140.000 euro. Jadi, jurnalnya adalah 140.000 euro di debit paten, lalu kreditnya modal saham biasa 100.000, dan saham premium biasanya 40.000. Untuk kondisi yang kedua ini, Marlowe tidak dapat langsung menentukan nilai wajar dari saham, tetapi yang menentukan nilai wajar dari paten tersebut 150.000. Patennya 150.000 ada di debit, lalu modal saham biasanya 100.000, saham premium biasanya 50.000. Lalu kondisi ketiga ini, Marlowe tidak bisa langsung menentukan nilai wajar dari saham atau nilai wajar paten. Seorang independen konsultan menghargai paten pada 125.000 euro berdasarkan potongan harga arus kas yang diharapkan. Jadi jurnalnya sebagai berikut. Yang kelima ada biaya penerbitan saham. Ada beberapa kategori, ada beberapa penyebab biaya yang ditimbulkan apabila perusahaan menerbitkan saham. Bisa dibaca sendiri di slide. Selanjutnya dibaca oleh Dwi. Untuk kebijakan dividen itu ada 5. Yang pertama itu menjaga perjanjian dengan kreditor, yang kedua memenuhi persyaratan perusahaan, yang ketiga untuk dividen, yang kelima untuk membangun bantalan dari kemungkinan kerugian. Untuk kas dividen, ini contoh soalnya pada 10 Juni, Broadway Fork mengumumkan uang tunai dividen sebesar 50 sen per saham atas 1,8 juta saham terutang pada tanggal 16 Juli kepada semua pemegang saham, lalu tercatat pada tanggal 24 Juni. Untuk penyelesaiannya, pada tanggal deklarasi 10 Juni, laba ditahan sebesar 900.000 di debit, hutang dividennya 900.000 di kredit. Pada tanggal 24 tidak ada entry, dan pada tanggal 16 Juli, hutang dividen 900.000 di debit dan kas 900.000 di kredit. Penyelesaian analisis ekuitas yang pertama itu laba atas ekuitas saham biasa. Rumusnya itu laba bersih dikurang dividen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Yang kedua itu rasio pembayaran kas dividen dibagi laba bersih dikurang dividen preferen. Yang ketiga nilai buku per saham. Ekuitas pemegang saham biasa dibagi saham yang beredar. Berikutnya ada latihan soal problem 15.10. Oregon menjual $10 per saham biasa seharga $110 per sahamnya. 4 juta saham saat ini telah diterbitkan dan beredar.
Dewan Direksi ingin menstimulasi minat pada saham biasa Oregon sebelum penerbitan saham yang akan datang, tetapi tidak ingin mendistribusikan modal saat ini. Dewan juga percaya bahwa terlalu banyak penyesuaian pada bagian ekuitas pemegang saham, terutama pada laba ditahan, dapat membuat calon investor enggan. Dewan telah mempertimbangkan 3 opsi untuk merangsang minat di saham. Yang pertama ada dividen sahamnya 20%. Jadi, saham dividen 20%, 4 juta saham dikali nilai nominal $10 per saham. 20% dikali 40 juta sama dengan 8 juta. Yang kedua ada 100% saham dividen. Jadi, saham dividen 100% dikali 4 juta, saham dikali nilai nominal $10 per saham. Jadi, 100% dikali 40 juta dolar. Saham dividennya jadi 40 juta dolar. Lanjut. Yang ketiga ada pemecahan saham 2 untuk 1. Pemecahan saham 2 untuk 1, yaitu jumlah saham biasa akan meningkat dari 4 juta menjadi 8 juta. Saldo laba akun saham biasa dari modal saham dan modal disetor melebihi nominal atau saham biasa akan tetap tidak berubah. Jadi apabila perusahaan ingin pemecahan saham 2 untuk 1, mereka tidak boleh mempengaruhi laba ditahan, karena hal ini akan membuat harga saham terjangkau dan menarik banyak investor dan aksi pasar. Dwi, Data berikut, aset lancar, data laporan posisi keuangan Marles SE, aset lancar $540, investasi $624.000, modal saham biasa $600.000, saham premium biasa $150.000, laba ditahannya $840.000. Entry jurnal yang diperlukan untuk item yang terkait adalah dividen saham 5% diumumkan dan dibagikan pada saat harga pasar saham adalah $39 per saham. Nilai nominal saham biasa dikurang menjadi $2 dengan pembagian saham 5 untuk 1. Dividen diumumkan pada tanggal 5 Januari 2020 dan dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2020. Dan obligasi yang dimiliki sebagai investasi, obligasi tersebut memiliki nilai buku sebesar $90.000 dan nilai wajar sebesar $125.000. Nah, untuk pembahasannya, laba ditahan itu sebesar $2.340.000 di debit dan sahamnya sebesar $600.000 di kredit. Untuk saham dividen sebesar $1.740.000 di kredit. Untuk yang B tidak ada dividen yang diumumkan. Yang C itu investasi di obligasi $90.000, pendapatan dividen $35.000 dan kasnya $125.000 di kredit. Untuk kasus dividen saham kecil, $600.000 dibagi 10 sama dengan $60.000 per saham. Return earning-nya $39 dikali $60.000 sama dengan $2.340.000 dan share kapitalnya $60.000 dikali $10 sama dengan $600.000. Share dividend payable sama dengan return earning dikurang share kapital sebesar $1.740.000. Untuk yang B tidak ada jurnal, yang C jurnalnya investasi obligasi $90.000,
didebit, pendapatan dividen $35.000 didebit, dan kasnya $125.000 dikredit. Untuk L1523 ini ada Hagar Ltd Company, itu memiliki 2.500 lembar saham dengan nilai nominal $10. Lalu 6% saham preference dan 15.000 saham biasa dengan nilai nominal $10. Jadwal berikut menunjukkan jumlah dividen yang dibayarkan selama 4 tahun terakhir. Perintahnya adalah alokasikan dividen untuk setiap jenis saham berdasarkan asumsi A dan B. Ekspresikan jawaban Anda dalam jumlah per saham menggunakan format yang ditunjukkan di bawah ini. Ini adalah kolomnya. Untuk perhitungannya, di Excel, ini perhitungannya. Jadi, angka 15.000 ini didapat dari 2.500 shares dikali $100 dikali 6%. Dapat 15.000. Kenapa 2018 cuma 200.000? Karena kan payout-nya cuma 12.000, sedangkan maksimalnya 15.000. Dan untuk tahun 2019-nya, payout-nya 26.000, tapi karena maksimalnya cuma 15.000, akhirnya di preference-nya 15.000. Terus ordinary-nya ini 11.000 didapat dari 26.000 dikurang 15.000, sama dengan 11.000. Terus, untuk 2020, paid out-nya 52.000, tetapi preference maksimalnya 15.000, jadi tetap 15.000, ordinary-nya hasil ini paid out dikurang preference, jadi ordinary sama dengan 37.000. Di tahun 2021, paid out-nya 76.000, tetapi preferred dividend-nya 15.000, jadi ordinary-nya sama dengan selisihnya yaitu 61.000. Dan untuk preference dan ordinary di kolom B, ini perhitungannya. Jadi total seluruhnya adalah 12.000 di tahun 2018, 15.000 di tahun 2019, 32.500 tahun 2020, dan 47.500 tahun 2021. Di ordinary di sini, angkanya sama kayak tahun 2019, lalu tahun 2020 ini angkanya berubah jadi 19.500, dan di tahun 2021 berubah jadi 28.500. Ini adalah perhitungannya. Berikut presentasi kelompok kami, atas kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.